Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdurrahman. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Pada video kali ini kita akan berbagi tutorial, yaitunya penggunaan Canva dalam membuat bahan presentasi. Langsung saja. Langkah pertama yaitu kita pastikan dulu internet pada layar PC kita atau laptop kita sudah aktif. Coba kita lihat di sini. Nah, ini sudah aksesnya sudah ada. Nah, untuk masuk ke dalam Canva, kita perlu browser untuk masuknya. Ada yang Google Chrome, ada yang Microsoft Edge, ada juga yang Mozilla Firefox. Jadi terserah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya lewat browser mana kita akan masuk ke dalam Canva-nya. Kita coba saja melalui Google Chrome. Nah, kita tuliskan di sini dulu Google. Nah, ini tampilan Google-nya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selanjutnya kita tulis canva.com. Lalu kita enter. Nah, kita pilih bagian atas. Nah, ini dia. Canva. Nah, ini adalah menu dari Canva. Jadi, pertama kita masuk dulu. Masuk. Nah, di sini pilihan masuknya Bapak Ibu dan teman-teman semua ada berbagai macam ini. Ada yang dengan akun belajar, ada yang dengan Google, ada yang dengan Facebook dan dengan email, dan biasanya banyak yang lainnya. Ada beberapa pilihan. Nah, cuma kami menyarankan jika Bapak Ibu guru yang sudah memiliki akun belajar atau para siswa yang memiliki akun belajar ID, maka sebaiknya untuk masuk ke dalam Canva itu menggunakan akun belajar ID. Nah, apa fungsinya? Ketika kita masuk melalui akun belajar ID ini, maka fitur-fiturnya banyak yang gratis atau kebanyakan fiturnya itu terbuka, tidak berbayar. Jadi kami menyarankan kepada Bapak Ibu guru dan para siswa yang memiliki akun belajar ID masuk melalui akun belajar ID ini. Sebenarnya tidak harus, bisa juga dengan Facebook, dengan Google, cuman kebanyakan fiturnya yang pro atau yang berbayar jika kita masuk dengan Google atau Facebook. Nah, sebelumnya pastikan dulu bahwasanya browser yang kita pakai adalah browser yang menggunakan akun belajar ID. Di mana cara menceknya? Kita lihat di sudut bagian kanan atas ini. Nah, ini ada foto. Nah, di sini kita cek. Berarti browser yang sudah saya pakai yaitu sudah memakai akun belajar ID. Jika belum bagaimana? Berarti Bapak Ibu bisa menambahkan dan teman-teman bisa menambahkan di sini. Ada add. Nah, berarti kita tambahkan di sini. Nah, kita tuliskan di sini akun belajar ID-nya. Kemudian nanti dimasukkan passwordnya. Kebetulan kami sudah masuk ke browser yang akun belajar ID, berarti langsung saja. Kita masuk ke dalam Canva menggunakan akun belajar ID. Kita tunggu, kita tuliskan akun belajar ID-nya. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, inilah Bapak Ibu dan teman-teman semua tampilan dari aplikasi Canva. Nah, jika kita masuk melalui akun belajar ID, artinya di sebelah kiri di sini, ini
ini ada nama sekolah kita, nama sekolah. Dan untuk akun kita itu di sebelah kanan atas. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Berarti ini kita sudah berada di dalam akun Belajar ID kita. Nah, untuk membuat bahan presentasi atau bisa juga dalam membuat aksi nyata bagi Bapak Ibu guru, kita ada dua cara. Bisa lewat ini aplikasi menu ini presentasi. Ini kan banyak ini menunya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ada dokumen, whiteboard, presentasi, sosial media, video, dan yang lainnya. Bisa kita mengambilnya dengan mengklik presentasi ini. Atau bisa juga dengan yang ini, create a design. Berarti kita membuat desain. Berarti bisa juga ini ada edukasi presentasi. Nah, ini dia. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia menu atau tampilan utama untuk kita membuat bahan presentasi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya slide-nya masih putih atau masih kosong. Sebenarnya di dalam Canva ada dua cara yang akan kita tempuh. Bisa juga kita membuat desain sendiri tanpa menggunakan desain yang sudah ada. Artinya dari awal kita buat desain secara mandiri. Namun kelebihan dari Canva ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bahwasanya desainnya sudah ada. Artinya kita mengambil desain yang sudah ditampilkan. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah, ini banyak desain atau contoh-contoh mana kira-kira yang sesuai dengan selera kita. Nah, ini dia banyak sekali. Nah, bisa juga kita mencari desainnya dengan bentuk pencarian. Bisa kita lihat di sini. Misalnya kita mengambil matematika misalnya, maths. Nah, ini bentuk desain untuk model matematika misalnya. Nah, ini. Atau bisa juga kita mengambil desainnya yaitu bisa 3 dimensi misalnya. 3 dimensi. Nah, ini bentuk-bentuk template yang bisa kita ambil dan bisa kita gunakan dan bisa kita edit. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk sekarang kita coba aja ambil satu buah model yang akan kita gunakan untuk membuat bahan presentasi. Nah, mana yang mau kita ambil? Misalnya ini mau kita ambil aja ini. Nah, ini tampilan utamanya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, bisa nggak semua desainnya, ini kan ada 10 halaman nih, atau 10 buah. Berarti kalau kita mau menginginkan semua yang ada dalam slide ini, yang mau kita buat, kita bisa menekan tombol ini. Apply all 10 page. Artinya ke 10 slide-nya tampil di sini. Tetapi jika kita hanya mengambil satu ini aja atau satu-satu misalnya, kita mau mengambil yang satu lagi, yang ini mau kita ambil misalnya, boleh. Atau mau kita tambah dengan yang ini misalnya. Nah, ini bisa juga. Atau kita tambah dengan slide yang lain misalnya. Misalnya mau slide ini misalnya. Nah, kita tambah dengan slide ini. Nah, berarti itu bisa juga. Misalnya slide ini yang mau kita ambil. Berarti kita tambah seperti ini. Nah, artinya kan bisa kita mengambil satu-satu slide sesuai dengan selera dan keinginan kita. Nah,
Untuk yang pertama, langkah pertama kita ambil yang slide pertama ini dulu. Nah, ini tulisannya bisa kita edit langsung ini. Nah, dan ini juga bisa kita tarik-tarik ini, Bapak. Nah, kalau tidak sesuai selera misalnya, ini bisa kita hilangkan. Bisa nggak menghilangkan gambar ini ya? Bisa saja kita delete, hilang. Kita kembalikan dulu. Nah, kita buat di sini, misalnya kalau untuk Bapak Ibu guru ingin membuat bahan presentasi atau membuat aksi nyata, bisa juga di sini kita tulis aksi nyata. Nah, ini besar, berarti bisa kita perkecil ini. Nah, ini bisa kita tarik Bapak Ibu. Nah, cara memperkecilnya gimana? Ini bisa langsung seperti ini. Kita perkecil, kita tarik. Nah, aksi nyata. Atau kita bisa juga merubahnya di sini, lewat sini. Nah, ini bisa kita, ukurannya bisa kita kecilkan. Nah, seperti ini. Atau bisa kita tambah ukurannya di menu yang di paling atas ini. Nah, kalau sudah bagaimana? Ini misalnya mau kita rubah warnanya misalnya. Kalau pengen merubah warna, berarti cukup kita ambil di sini. Nah, mau warna hitam misalnya. Warna mau berarti kita blok dulu. Kita blok. Nah, berarti kita ambil warna hitam. Berarti nah ini dia. Aksi nyata. Nah, misalnya tulisannya mau kita tambah lagi. Misalnya aksi nyata kurikulum merdeka misalnya. Kurikulum merdeka. Ini besar nih, Bapak Ibu. Bisa kita tarik atau tempat yang tadi. Bisa kita blok. Nah, biasanya kalau saya tarik aja seperti ini. Kemudian, nah ini. Aksi nyata kurikulum merdeka. Kita paskan di tengah. Nah, kalau misalnya kita ini mau kita geser bisa juga. Nah, ini. Nah, tulisannya juga bisa kita rubah. Tulisannya misalnya kita tidak ingin tulisan yang seperti ini, bisa kita rubah di sini. Nah, kita sesuaikanlah mana kira-kira. Nah, ini kan udah berubah dia tuh. Atau yang mana, misalnya tulisan ini banyak sekali Bapak Ibu dan teman-teman semua, contoh-contoh tulisan yang ada. Nah, ini kita tergantung kita bagaimana merancangnya, bagaimana merancang atau melihat desain yang bagus menurut kita. Nah, ini dia, aksi nyata kurikulum merdeka. Bisa seperti ini. Atau mau kita ubah misalnya tulisannya boleh juga yang warna coklat. Nah, warna coklat untuk menyamakan dengan ini. Atau yang agak terang sedikit, kurang bagus. Nah, inilah aksi nyata kurikulum merdeka. Nah, bisa juga tulisan ini. Nah, ini kalau kita mau hilangkan, kalau nggak perlu sama kita rasanya, bisa kita delete aja. Tapi kalau memang perlu, berarti bisa kita buat di sini. Bisa kita buat, misalnya ini kita blok dulu. Oleh misalnya by Abdul Rahman SPD. Nah, ini. Jadi kita kurangi aja tulisannya, ukurannya. Nah, bisa juga ini kita tarik, kita besarkan. Nah, ini kita tarik. Nah, itu dia. Nah, ini yang kita tarik bisa juga sebenarnya. Nah, ini kira-kira modelnya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bisa nggak kita menambahkan yang lain?
Misalnya ini tidak perlu sama kita cangkir ini, kita delete aja boleh. Atau misalnya ada juga di tempat-tempat lain mengupload dengan foto kita misalnya, ya bisa juga. Nah, misalnya kita mau menambahkan misalnya elemennya misalnya. Nah, kita ambil di sebelah kiri ini ada elemen. Berarti ini bisa kita ambil model-model yang akan mau kita desain. Kita contohkan saja. Misalnya misalnya ini. Nah, ini bisa kita tambahkan elemennya jika kita mau. Tapi kalau desainnya sudah ada seperti itu, boleh juga. Nah, ini bisa kita tambahkan elemennya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengupload foto? Misalnya foto ini mau kita ganti misalnya. Ini kita hapus dulu, kita delete. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita bisa lewat fitur upload. Nah, di sini ada fitur upload. Nah, kebetulan Bapak Ibu, ini sudah pernah saya upload. Nah, ini yang sudah pernah saya upload. Kalau belum, berarti misalnya kita ambil upload file. Ambil upload file, kita cari kira-kira di mana fotonya. Di mana foto yang akan mau kita upload. Misalnya aja kita ambil ini foto yang mau kita upload. Foto yang mau kita upload misalnya ini. Nah, ini foto yang mau diupload. Nah, kita ambil, kemudian open. Klik dulu. Setelah diklik, open. Nah, ini Bapak Ibu proses mengupload. Nah, kelihatan di sini. Mengupload foto. Nah, setelah foto masuk, berarti ini bisa kita klik 2 kali. Nah, ini dia. Ini tampilannya. Berarti kalau ini kecil, berarti bisa kita 2 kali, 1 kali aja. Klik 1 kali, berarti ini kita besar. Misalnya mau kita perbesar agar kelihatan lebih menarik. Nah, ini bisa juga. Oke, nah, ini bisa juga. Nah, ini bisa kita geser-geser ini. Nah, mau di mana kita meletakkan foto yang sudah kita ambil. Nah, seperti ini aja. Berarti ini sudah selesai satu slide. Nah, kalau misalnya ini di sini kan masih banyak nih, ada draw, ada yang lain bisa kita ambil semuanya nih. Ini bisa kita mencoret-coret sendiri. Kalau ini teks. Nah, misalnya kita menambahkan teks, misalnya teksnya kita tambah. Misalnya kita ambil, ini ada teks. Nah, ini banyak contoh teks yang mau kita ambil. Atau boleh seperti ini. Nah, berarti bisa kita tulis di sini. Misalnya kita mau menambahkan tentang pemahaman merdeka belajar. Pemahaman merdeka belajar. Nah, ini dia. Nah, sama yang tadi. Tapi kalau rasa-rasanya kurang menarik sama kita, kalau kurang bagus, berarti ini bisa kita delete. Berarti ini kalau memang tidak cukup tulisannya, berarti kita bisa mengambil teks yang di sini. Ini kita delete aja. Oops, salah. Berarti kita ambil, klik ini, nah, tulisannya baru yang kita delete. Oke. Ini kira-kira tampilan pertama. Untuk tampilan kedua dan seterusnya, Bapak Ibu sebenarnya bisa juga menguploadnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, bagaimana memasukkan foto misalnya? Ini kalau kata-katanya bisa juga. Kurikulum adalah, misalnya, kurikulum adalah, atau apa itu kurikulum misalnya. Apa itu kurikulum?
kurikulum. Nah, ini bisa Bapak Ibu dan teman-teman semua membuat teksnya di sini. Nah, kurikulum adalah bla bla bla. Nah, ini bisa kita perbesar seperti yang tadi kita besarkan. Nah, ini bisa juga seperti yang tadi kita tukar misalnya dengan warna coklat, bisa juga untuk menyesuaikan dengan latar kita boleh. Atau foto ini mau kita hilangkan juga boleh, atau yang sudah ada ini juga boleh. Nah, misalnya bagaimana cara mengupload foto misalnya. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana cara mengupload foto. Berarti ini, nah ini adalah model yang tadi. Misal kita membuat di sini adalah dokumentasi kegiatan. Nah, ini dokumentasi kegiatan. Kita masukkan foto di sini. Yang pertama kita upload file terlebih dahulu, sama seperti tadi upload file, kemudian pilih di mana foto itu berada. Nah, kita seperti yang tadi. Kalau misalnya yang sudah ada, biasanya dia ada tersimpan di sini. Biasa tersimpan. Nah, nih, misalnya kita mau memasukkan foto yang ini, berarti cukup kita tarik seperti ini. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini bentuknya. Atau foto yang lain. Ini kan ada 3 buah nih. Berarti kita ambil ini, kita tarik, kita taruh seperti ini. Bisa juga. Atau boleh juga ini kita hilangkan misalnya. Ya boleh juga. Ini hilangkan berarti yang di sini lagi. Nah, ini. Ini bisa kita edit dan kita perbesar. Nah, sesuai dengan selera dan keinginan kita. Nah, ini dia. Bisa. Nah, bagaimana kalau sekiranya, nah ini kita tutup, kita mengambil template selera kita, sesuai dengan selera kita, misalnya tidak sesuai dengan yang sudah ada, berarti ini kita delete dulu. Kita delete. Nah, coba kita ambil di sini ada yang namanya elemen, sebelah kiri ini ada elemen. Kemudian kita ambil, nah ada di sini. Nah, ini frame. Nah, ini ada frame foto. Nah, ini banyak sekali bentuk-bentuk frame-nya. Banyak sekali model-model frame yang ada. Artinya bentuk dari latar foto. Nah, ini ya. Ini banyak sekali. Misalnya kita mau mengambil, ini misalnya. Nah, kita taruh di sini. Nah, kurang menarik. Hapus, misalnya frame fotonya yang inilah, misalnya. Nah, kita klik aja. Oke, kita perbesarkan sedikit. Nah, oke. Kemudian kita upload foto yang ada di sini. Nah, misalnya foto ini. Nah, ini kegiatan siswa nih. Foto kita masukkan ke sini. Nah, ini. Nah, ini bentuknya. Jadi tidak harus tidak harus yang ada ini. Jadi kita bisa membuat dan mendesainnya sendiri. Nah, setelah selesai, nah ini tidak usah, berarti ini kita delete saja. Nah, setelah selesai, kira-kira bentuk bahan presentasinya. Nah, berarti sebenarnya bisa juga memakai animasi. Nah, kita ingin membuat animasinya misalnya aksi nyata ini. Nah, aksi nyata ini kita animasikan. Nah, bisa juga, ini. Kita mau animasinya misalnya ini. Nah, kalau terlalu cepat bisa kita speednya kita perkecil. Nah, ini dia Bapak Ibu dan teman-teman. Oke. Atau yang ini boleh juga, atau yang ini aksi nyata. Nah, kemudian kurikulum merdeka misalnya kita mengambilnya, oke yang inilah, aksi nyata kurikulum merdeka. Nah, ini tampilannya. Siap. Nah, setelah itu, kalau bisa kita cek hasil dari apa yang kita buat itu nih. Present.
bisa kita cek di sini. Bisa kita cek. Nah, ini hasil dari yang sudah kita buat. Oke. Nah, bagaimana cara menyimpan? Nah, kita kan mau menyimpan hasil dari yang kita buat. Kita ambil sebelah kanan ini ada tanda share. Kita ambil share. Nah, kita download. Nah, ini ada kata-kata download. Download. Nah, di sini ada pilihan. Kita, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ini berapa pilihan yang ada di Canva. Ada yang PDF, ada yang PDF print, ada yang PPT, ada yang MP4. MP4 ini semacam video. Kalau PPT ini semacam PowerPoint. Nah, ini untuk PDF. Ada yang JPG dan PNG. JPG ini format foto ini. Berarti kalau untuk bahan presentasi, berarti kita mendownloadnya lewat PPT. Tapi kalau kita ingin membuat aksi nyata, misalnya dalam bentuk tampilan PDF, berarti di sini kita ambil PDF. Kemudian kita download. Nah, ini kita download. Kita download. Nah, kita tunggu dulu. Ini ada jalannya. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Nah, bisa kita lihat aksi nyatanya nih. Nah, ini tampilan dari yang kita buat tadi di download. Nah, coba kita buka. Ini adalah hasil dari yang kita buat tadi. Aksi nyata, kemudian ini yang kedua, apa itu kurikulum, dan ini yang 3 slide. 3 slide ini. Ini dalam bentuk PDF. Kalau kita maunya dalam bentuk dalam bentuk PPT ya bisa aja. Berarti ini kita share, ambil, kemudian download, dan kita tukar ini dengan PPT. Nah, ini dia PPT untuk bahan presentasi. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ada prosesnya. Nah, sudah selesai. Kita klik here. Oke. Ini dia hasil dari, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai. Bisa kita lihat ini aksi nyata. Nah, ini dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Coba kita buka. Nah, ini tampilannya. Jadi kalau yang tadi adalah berbentuk PDF, sekarang berbentuk PPT atau slide presentasi. Oke. Nah, ini. Nah, kalau dalam bentuk slide presentasi ini bisa kita edit di sini. Bisa kita edit kembali. Nah, coba kita tampilkan misalnya yang tadi. Yang tadi kan. Nah, ini dia. Hasil dari membuat bahan presentasi dengan menggunakan Canva. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.